Jumpa lagi ya bersama saya di channel Tukang Liputer S ya. Kali ini saya mau sedikit berbagi cerita nih. Ya, saya nggak ngeblog atau konten otomotif atau informasi otomotif atau perjalanan saya ngambil dan jemput order ya. Tapi kali ini saya mau berbagi cerita sedikit nih tentang pengalaman saya semalam nih atau beberapa hari yang lalu. Jadi ceritanya begini teman-teman, langsung aja ya, gak usah panjang lebar ya, gak usah bertele-tele. Intinya ini sebagai edukasi aja nih teman-teman, sebagai edukasi dan juga berbagi pengalaman dan info saja nih. Dan perlu dicatat ya, disclaimer ya, ini berdasarkan apa yang saya alami ya. Nanti kalau ada yang benar atau yang kurang-kurang pas, tolong ditambahkan di komentar buat yang mengerti dan paham ya. Jadi begini teman-teman ceritanya. Pada saat kemarin saya pas waktu bertugas ya, ngirim barang nih, bensin saya itu istilahnya sudah hampir mau habis. Bukan hampir mau habis sih, harus segera isi bensin lah intinya gitu, karena udah kedip-kedip. Dan perjalanan juga cukup jauh ya, dari Depok ke daerah Tanjung Priuk ya, bukan Tanjung Priuk, masuknya masih Kelapa Gading ya, masih Kelapa Gading. Berhubung kemarin itu unit saya ini tanggalnya tidak pas ya, karena tanggal ganjil, tanggal genap ini unitnya, dan kemarin tanggal ganjil, sekarang juga kan tanggal ganjil juga ya, kemarin kan tanggal 31. Otomatis saya harus menghindari rute yang terkena ganjil genap. Otomatis saya cek Google Map. Pas saya cek Google Map, saya diarahkan ke tol yang baru situ, yang ada di Ciputat ya. Pokoknya saya ngikutin map lah intinya, dan saya shock juga sih, itu tolnya kaget saya tolnya itu masuk dari Ciputat Gaplex itu sampai keluar di tol Wiyoto Yono sana yang Ancol, itu hampir 80.000 tembusnya. Sedangkan ongkosnya itu cuma 370-an, belum dipotong. Tapi nggak apa-apa, saya jalanin aja ya kan, saya jalanin aja istilahnya sambil hiburan juga, yang penting nggak minta kenek. Kalau nggak minta kenek saya nggak bawa, karena nggak minta kenek ya teman-teman. Terus lanjut, bukan di situ sih intinya ya, kan saya belum isi bensin tuh. Nah, bensin saya kan ngedip-ngedip, akhirnya ternyata sampai juga ke lokasi. Setelah sampai ke lokasi, saya bongkar barang, bongkar muatan. Nah udahlah, saya arah pulang, dan arah pulang pun saya masih terkena ganjil genap karena jamnya masih jam tanggung ya, maghrib saya tuh baru selesai. Nah akhirnya kan saya cek lagi Google Map, saya cek rute lagi. Saya memutuskan untuk tidak lewat tol. Habis lah saya narik buat tol doang, bensin ya kan, cuman kebagian buat rokok aja ya, buat apa juga jauh-jauh kan, kita butuh buat lain-lain. Akhirnya saya memutuskan untuk lewat bawah dengan rute yang muter-muter lah, menghindari ganjil genap. Nah, kembalilah ke topik utama kita. Bensin saya habis dan saya harus isi. Nah, dari beberapa SPBU yang saya lewati, saya bertanya-tanya, ada apa ini kok antrinya sekian panjang gitu loh. Pertama mungkin karena mungkin daerah situ memang kebetulan rame gitu kan. Pom bensin kedua atau SPBU kedua saya lewatin masih rame juga. Yang ketiga masih rame juga, sampai istilahnya ke jalan raya jadi macet. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk ikut antri, karena sudah 3 pom bensin, sudah 3 SPBU saya lewati itu antri semua. Daripada saya kehabisan bensin, udahlah saya ikut antri. Begitu saya ikut antrian, sambil menunggu antrian kita ngobrol-ngobrol sama pengendara lain, ternyata katanya BBM mau naik ya, Pertalite mau naik nih, yang subsidi nih ya, BBM subsidi mau naik. Nah saya kaget, mau naik kapan? Naiknya besok ke tanggal 1. Sedangkan ini udah tanggal 31, berarti kan hari ini hari terakhir ya, sampai jam 12.00 ya, 00.00 itu udah ganti hari mau naik. Masa iya? Ya udah, untuk memastikan, begitu saya sudah sampai operatornya, saya tanya langsung kepala bagian operasionalnya, yang pakai seragam hitam-hitam kan biasanya kepalanya kan, itu yang di operator. Saya tanya, katanya bener naik tanggal 1 besok, mau naik bang jadi 10.000. Waduh, gawat nggak tuh ya nggak? Ongkosnya makin turun, operasional makin naik. Nah, geger lah tuh, tolnya naik, bensinnya naik, BBM naik, ongkosnya turun, gimana coba? Tuh coba teman-teman silahkan simak dan komentar sendiri ya, kita sharing-sharing aja lah. Nah tanpa berpikir panjang,
dengan sisa uang yang setelah saya isi etol, pakai makan, pakai ngerokok, itu sisa 250.000, sisa 300.000. Saya kan bingung besok kalau misalkan memang saya ngisi bensinnya cuma dikit nih, besok harganya udah beda nih. Sekarang masih 7.650, masih harga normal. Nah kalau besok saya isinya udah 10.000, waduh gawat nih kata saya nih. Akhirnya saya memutuskan untuk ngisi full nih. Saya isi full langsung, ya kan. Setelah saya isi full, saya bingung kok ini udah sampai 270 itu udah belum penuh-penuh ini, belum track gitu ya, belum, masih terus aja angkanya jalan. Nah, saya stop, saya bilang bang stop aja bang, udah bang stop, karena saya uang cuma 300.000, itu pun kasarannya saya kan nggak lewat tol kan, jadi udah lewat bawah. Tapi karena saya menghindari besok, asumsi saya, harapan saya kalau besok saya narik nih, istilahnya saya nggak kena harga BBM yang baru gitu kan, jadi menanglah sedikit lah untuk beberapa hari gitu kan. Saya pikir udah saya habisin buat isi bensin, karena takut besok ntar kita dapat order ngisi dengan harga yang baru. Bayangkan 10.000 seliter, ongkosan belum naik, makanya kita bagian apa tuh coba, ya kan. Udah selesai kan, sampai di situ udah saya isi aman. Ternyata benar, saya arah pulang semua SPBU itu sampai dekat rumah yang di Cirende, Bakulis, Cirende, Pondok Cabe itu antri panjang banget. Tapi kan saya sudah isi kan di daerah Kelapa Gading full tank. Nah kira ya udah nggak apa-apa, saya cuma dapat buat makan rokok, saya nggak megang dapat lebih, nggak apa-apa. Yang penting bensin saya full, dengan harapan besok narik saya nggak beli BBM harga yang baru, istilahnya masih harga lama kan, untuk paling nggak seminggu lah saya kagak ngisi bensin gitu kira-kira. Nah ini ada lucunya nih. Begitu tadi saya dapat tugas dadakan di info harus berangkat kirim barang, tadi dadakan nih, saya lihat nih di pom bensin kok masih antri-antri juga. Apa bedanya harga lama dengan harga baru kalau mereka pada antri-antri juga? Kalau semalam antri mungkin karena mereka pengen kejar harga BBM-nya yang lama yang masih 7.000 sekian. Lumayan kan 3.000 selisihnya. Kalau isinya cuma seliter mungkin nggak berasa. Tapi kalau isinya isi mobil, ya kan, yang sampai 42 liter, bahkan kalau solar bisa 55 liter gitu ya. Bayangkan tuh selisihnya bisa 150.000 kita saling isi. Ya, itu kalau buat orang bisnis itu udah sebuah kerugian gitu. Jadi biasanya kita isi bensin cuma 300 full tank, sekarang harus 450.000. Bayangkan 150.000 itu bisa buat operasional kita makan lah intinya. Nah akhirnya kan saya kan tanya pas tadi lewat pom bensin, bang kok ngapain ngantri bang, kan posisi harganya udah naik bang. Enggak bang, katanya masih normal. Nah ini saya bingung tuh jadinya nih. Nah akhirnya saya jalan terus arah pulang. Saya perhatiin setiap SPBU di plangnya itu, di plang ya, plang balihonya itu ya kan, ada angka-angkanya tuh, ada informasi mengenai harga kan, pertalite berapa ini berapa. Nah harganya masih normal 7.650. Waduh ini saya berasa kena prank jadinya, ya kan. Tapi kalau kena prank, kenapa semalam semuanya itu kok antri dan informasinya sama? BBM besok, pertalite besok mau naik bang katanya, pertalite besok mau naik bang. Jadi saya kena prank ini, harusnya saya megang duit jadi bontok gitu. Tapi nggak apa-apa sih, nggak rugi juga kan, intinya kan diisi di mobil-mobil kita juga. Cuman kan ya agak sedikit kecewa juga nih. Yang saya tanyakan gini, itu yang bilang ke saya itu petugasnya, bang serius nih bensin mau naik besok tanggal 1. Iya bang, naik berapa, 10.000. Terus informasi ya kan yang beredar di medsos juga sama, BBM hari ini dan esok harga baru dan harga lama dan harga baru. Memang ada itu, apa itu hoax apa ya kan. Mungkin kalau orang Pertamina nih, orang apa kantor Pertamina lihat, mungkin bisa bantulah perjelas ini di sosmed nih. Saya bingung ini, karena tadi saya mau ngisi juga, malas banget saya berhenti macet. Bukan mau ngisi, masih mau nanya lagi bener apa enggak harganya. Tapi informasi tetap 7.650 dan itu bukan satu SPBU, ya kan. Jadi artinya apakah informasi ini benar atau apa ada orang yang tidak bertanggung jawab, karena bahkan petugasnya sendiri bilang besok mau naik gitu. Ya teman-teman, itu aja lah berbagi cerita kali ini, ya kan. Jadi kena prank saya intinya nih, saya kena prank, ya kan. Ternyata bensin belum naik. Dan tadi saya cek di beberapa kanal berita, ya, ternyata pertalite harganya masih tetap. Terus pertalite kan BBM yang subsidi. Nah yang non subsidi kan yang pertama turbo itu ya. Nah itu memang yang turun, jadi
BBM yang non subsidinya turun, pertalaitnya tetap. Nah, saya kurang tahu informasi yang benar seperti apa. Ya intinya saya berbagi cerita aja lah. Oh ya, teman-teman punya gambaran. Oke? Terima kasih ya telah menonton video saya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Mohon maaf jika kata-katanya kurang bagus dan tidak ada tujuan saya untuk merugikan pihak manapun. Ini hanya video edukasi agar kita saling memahami semuanya ya. Oke? Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.